Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Togar. Apa kabar teman-teman? Pada sehat semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Ya, di video kali ini saya ingin membagikan tip atau cara gitu. Cara mengatur keuangan warung dengan baik. Mengatur keuangan memang hal krusial gitu ya, apalagi untuk perkembangan usaha kita atau berkelanjutan untuk usaha kita. Mengatur keuangan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mengatur keuangan pada perusahaan pada umumnya. Ketika usaha sudah mulai berjalan lancar, tentu akan mendatangkan pundi-pundi keuntungan. Saat itulah pada dasarnya kita dituntut untuk bisa mengelola pendapat tersebut dengan baik. Keuangan warung kecil ya tentu harus dikelola dengan baik, karena jika salah-salah maka akan berdampak pada kelangsungan usaha kita. Seperti yang kita ketahui, semua warung kecil tentu memiliki modal yang terbatas. Selain fokus untuk bisa mengembalikan modal tersebut, maka kita juga harus fokus untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian setelah kita dituntut untuk mengelola penjualan yang diperoleh, jangan sampai cash flow yang dihasilkan warung kecil telah kita rintis susah payah tidak jelas kemana arahnya gitu. Banyak sekali kebiasaan para pemilik warung, tentunya yang pemula, yang meremehkan pengelolaan keuangan, dan pada akhirnya mereka menyesali kebangkrutan usaha karena usaha keuangan warung tidak dikelola dengan baik. Karena tentu tidak bisa disalahkan, salah naluri saat memiliki dana dalam jumlah tertentu maka akan muncul sifat konsumerisme. Oke, yang pertama itu yang kita lakukan ialah pisahkan antara pembukuan uang pribadi dan pembukuan uang warung. Pembukuan menjadi hal penting, krusial, dan paling penting dalam administrasi usaha Anda. Meskipun warung kecil sebaiknya wajib memiliki pembukuan. Hal ini akan membantu untuk bisa melihat kemana saja aliran dana dari keuntungan dan penjualan warung yang digunakan. Faktor penting dalam mendisiplinkan keuangan adalah kita harus benar-benar memisahkan antara uang pribadi dan uang warung kita. Oleh sebab itu, tentu harus membuat pembukuan yang terpisah antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Maka dengan melakukan hal tersebut, Anda bisa melihat dengan jelas jumlah kemana saja dana tersebut dipakai, seperti pemisahan pembukuan tentu menjadi catatan yang paling penting yang wajib dilakukan jika ingin keuangan warung kita dikelola dengan baik dan bijaksana. Disiplin seperti ini akan bisa berdampak positif pada warung yang kita kelola ya. Dan hal ini tentu harus berlanjut dan dipertahankan saat usaha telah mampu berkembang di skala yang lebih besar. Oke, yang kedua, catat semua pengeluaran dan pemasukan dengan teliti. Dalam sebuah usaha, transaksi keuangan dan berkaitan dengan dua hal ini, pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan merupakan jumlah dana masuk yang akan diterima saat produk di warung terjual atau dibeli oleh konsumen. Sedangkan pengeluaran adalah semua biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang kelangsungan usaha kita, seperti biaya pembelian pembungkus atau kantong belanja atau stok barang atau biaya operasional lain. Bahwa baik pemasukan ataupun pengeluaran memiliki pembukuan yang terpisah. Dari sekecil apapun nominalnya, baik pemasukan atau pengeluaran harus ditulis. Hal ini untuk menghindari jika kita mengalami lupa dengan memiliki catatan pemasukan dan pengeluaran yang jelas, maka akan bisa menentukan omset dan keuntungan yang diperoleh selama warung kita beroperasi. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menumpuk barang di warung ya. Stok barang merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam sebuah warung, meskipun warung Anda kecil dan baiknya melengkapi dengan semua kebutuhan yang diperlukan sehari-hari. Namun Anda harus memperhatikan jumlah stok yang harus dibeli, karena jika Anda membeli terlalu banyak maka barang yang sama
kita tumpuk, modal akan mendep di situ aja kan. Ketimbang memenuhi warung kecil dengan banyak stok produk yang sama, lebih baik Anda membeli stok dengan jumlah sedikit namun lengkap gitu. Terus itu yang keempat. Yang keempat, hindari piutang. Ya, piutang merupakan transaksi keuangan yang diberikan oleh pemilik usaha kepada konsumen, di mana konsumen dapat melakukan pembayaran dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Kurun waktu tersebut dikenal dengan kredit atau pembayaran. Sebisa mungkin Anda harus menghindari transaksi yang demikian. Memberikan kebijakan piutang hanya akan perputaran usaha Anda. Skenario terburuknya adalah si konsumen tidak bisa melakukan saat tanggal jatuh tempo. Tentu hal ini akan menjadi kerugian bagi Anda dan usaha warung. Terus yang kelima, utamakan pembayaran tunai. Selaras dengan hal di atas, sebisa mungkin Anda harus mengutamakan pembayaran secara tunai. Hindari pembayaran secara kredit yang dilakukan oleh konsumen. Dengan memberikan kebijakan pembayaran kredit, maka pastikan Anda harus memiliki cadangan modal yang besar. Kredit akan membuat perputaran modal Anda akan mandek, sehingga akan secara tidak langsung akan berlimbas pada usaha warung kita ya. Terus rencana bagaimana mengembalikan keuntungan di warung. Ya, mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang kita kelola merupakan tujuan utama dari dibukanya sebuah usaha. Dengan menjual produk, kita akan bisa memperoleh keuntungan yang diharapkan juga. Untuk itu, kita perlu membuat catatan bagaimana memprioritaskan cara mendapat keuntungan dari usaha yang kita kelola. Kita bisa menggunakan diskon atau obral gitu kan, untuk bisa menarik konsumen dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ya, mungkin itu saja tips kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi pelaku usaha warung kelontongan ya. Jangan lupa buat teman-teman subscribe, like, komen, dan share-nya, membantu channel ini agar lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.